Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi gerak parabola pada benda yang dilempar atau kombinasi GLB dan GLBB ya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung titik tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah benda ketika bergerak secara parabola ya. Oke, sebelumnya kita sudah pahami bahwa gerak parabola adalah kombinasi antara dua buah gerak benda pada sumbu X dan sumbu Y ya. Pada kombinasi GLB dan GLBB, di sumbu X benda bekerja secara GLB dan di sumbu Y benda bekerja secara GLBB. Ya, ke arah sumbu X itu dikali cos ya karena menyempit sudut, ke arah sumbu Y dikali sin ya, V0 Y. Oke, untuk mencari titik tertinggi ya misalnya ditanyakan tentukan titik tertinggi yang bisa dicapai oleh bola tersebut. Oke, kalau dimintanya titik tertinggi, maka tinggi itu berada pada sumbu Y ya. Tinggi itu berada pada sumbu Y. Maka untuk menghitung titik tertinggi diperlukan analisis gerak pada sumbu Y. Oke, dan konsep kedua, di titik tertinggi kecepatan akhirnya adalah 0. Kenapa? Karena gerak parabola itu terhadap sumbu Y dia dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang. Akhirnya di titik tertinggi kecepatan akhirnya 0. Ya. Nah, kita gunakan persamaan GLBB untuk mencari titik tertinggi. Kita gunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS ya. Vt kuadrat berarti Vty kuadrat ya. V0 kuadrat berarti V0y kuadrat min 2 dikali G dikali S. S itu adalah tingginya ya, jaraknya. Nah, tingginya adalah tinggi maksimum H max. Kita ganti tingginya jadi tinggi maksimum, A-nya percepatan diganti jadi G gravitasi. Kita masukkan titik tertingginya kan kecepatan di titik tertingginya kan 0, Vty nya 0, masukin maka 0 sama dengan V0y nya. Oke, V0y adalah ini V0 dikali sin, berarti V0 dikali sin theta dikuadratkan min 2 dikali G dikali H max. Oke, kemudian ini kita kuadratkan, V0 dikuadratkan V0 kuadrat, sin theta dikuadratkan sin kuadrat theta ya. Kemudian min 2G H max kita pindah ruas ke sebelah sini jadi positif. Ini 0 kuadrat kan 0 ya. Oke, 2G H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Maka H max adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini persamaan akhirnya ya. Oke, kemudian kita coba hitung berapakah titik tertinggi pada benda ini ya. Kita masukkan V0 nya adalah 80 kuadratkan dikali sin 45 kuadrat atau sin kuadrat theta itu adalah sin theta yang dikuadratkan. Sin 45 yang dikuadratkan dikali dengan 2G 2 kali 10 ya. 2 kali 10 adalah 20 ya. Kita masukkan oke 6400 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan dibagi dengan 20 kita coret dengan 6400 dapat 320. Setengah dikuadratin seperempat, akar 2 dikuadratin 2 dikali seperempat setengah dikali 320 160. Maka tinggi maksimumnya adalah 160 meter. Ini ya. Lanjut. Berikutnya, latihannya silahkan dikerjakan. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung waktu saat mencapai titik tertinggi. Ya. Kalau tadi titik tertingginya, kalau sekarang adalah waktu untuk sampai di sini. Oke, berapa waktu untuk sampai di sana? Oke, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Oke, mencapai titik tertinggi sama ya konsepnya yang tadi. Kita perlu analisis di sumbu Y ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi itu berarti TH max ya. Dan pada titik tertinggi kecepatan akhirnya 0. Oke, kita coba gunakan persamaan GLBB, Vt sama dengan V0 min A dikali T. Karena yang kita cari adalah T, waktu ya, TH max. Maka kita tuliskan seperti ini. Vt-nya ada Vty, kecepatan akhir di sumbu Y sama dengan V0-nya V0y min A-nya adalah G, gravitasi, dan T-nya yang kita cari. Vt-nya 0, V0y-nya kita tulis V0y saja, min GT. GT-nya kita pindah ruas ke sebelah sini, G dikali T sama dengan V0y alias T-nya sama dengan V0y per G. V0y apa? V0 dikali sin theta per G. Ini adalah TH max atau waktu untuk mencapai atau saat mencapai titik tertinggi ya. Coba kita cari untuk kasus soal ini. Kita masukin V0 nya 80, sin theta berarti sin 45
dibagi G-nya 10. 80 dicoret dengan 10. Ini sin 45 setengah akar 2. 80 coret dengan 10 dapat 8. 8 kali setengah akar 2, 4 akar 2 sekon. Ya. Inilah waktu untuk mencapai titik. Silakan dikerjakan. Kita lanjut ke berikutnya. Ya. Oke. Ya, ini udah yang sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke waktu untuk mencapai jarak terjauh. Ini ada titik tertinggi, ini ada jarak terjauh. Jarak terjauh adalah jarak dari titik awal ketika ditendang sampai kembali ke tanah lagi. Ya, ini jarak terjauh. Nah, pertama kita cari dulu waktu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, kalau kita lihat analisis ya, di gerak parabola ini bersifat simetris. Ya, kalau kita abaikan gesekan udara ya, simetris gimana? Nah, jadi waktu yang dibutuhkan dari awal sampai titik tertinggi sama aja dengan waktu yang dibutuhkan dari titik tertinggi sampai ke tanah. Ya, maka nah ini simetris pasti ya. TH max-nya kan tadi sampai sini ya. Nah, TS max-nya di sebelah sini. Nah, TS max ini nilainya berarti 2 kali TH max ya. Dari sini ke sini misalnya 2 detik, berarti dari sini sampai ke sini 3 kali 2 simetris 4 detik. Di sini 2 detik, di sini lagi 2 detik, maka dijumlahin jadi 4 detik ya. Maka TS max nilainya adalah 2 kali TH max. TS max itu adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Berarti TS max sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Itu ya. Ini adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh. Oke, kita coba kerjakan yang ini. Berarti 2 dikali 80 dikali sin 45 dibagi 10. 80 dibagi 10 8 ya, kali 2 16 dikali setengah akar 2 ya, sin 45. Dapat 8 akar 2 sekuat ya. Selanjutnya yang terakhir adalah berapakah jarak terjauh ya. Gimana cara menghitung jarak terjauh? Kalau jarak terjauh, maka yang kita analisis adalah sumbu X ya, karena jarak di sumbu X ya. Oke, jarak terjauh. Nah, sumbu X kita gunakan kalau untuk mencari jarak di sumbu X berarti kita gunakan rumus GLB ya, kita S max, kita simbolkan S max jarak terjauh. Kita gunakan rumus GLB V0 dikali T ya. V0 nya tapi jelas V0 X ya. V0 dikali cos 45 dikali dengan T ya. T nya apa? Waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Tadi kita masukkan V0 dikali cos theta dikali T nya adalah TS max. TS max tadi udah kita dapat. TS max itu 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Oke, ini kita sedikit dekatkan ya, V0 kita kalikan dengan V0, maka bentuknya jadi seperti ini ya. 2-nya dikesinikan. Jadi V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G ya. Atau kalau di trigonometri kita tahu bahwa 2 sin theta cos theta itu setara dengan sin 2 theta. Maka kita bisa juga tuliskan gini, ini 2 sin theta cos theta-nya diganti jadi sin 2 theta. Ingat, sin 2 theta itu theta-nya dikali dulu 2 baru disinkan. Contoh di sini ya, 45 kita masukkan V0 kuadrat berarti 80 kuadrat, sin 2 dikali 45, 2 kali 45 kan 90 ya. Nah, sin 90 masih ada ya nilainya ya, maka sin 90 itu 1 ya. Kali ini 80 kuadrat 6400 dibagi 10 dapat 640 dikali 1 640 meter. Nah, namun untuk beberapa kasus misalnya sudutnya 37 derajat, nah maka tidak bisa gunakan ini. Bukan tidak bisa, karena kita nggak tahu ya. 2 dikali 37 kan 74, sin 74 berapa? Nah, itu bukan termasuk sudut isenkron. Maka kita kembali lagi ke rumus awal yang ini ya. V0 kuadrat dikali 2 sin 37 cos 37 kita tahu ya, per G. Itu ya. Jadi untuk sudut ini hanya berlaku untuk sudut 45 30. 45 dan 30 mungkin bisa pakai ini ya. Kalau selain itu kita gunakan yang ini saja. Oke. Sekian, silahkan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.